Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua. Dan kembali bersama dengan saya, Bung Ropan. AC Milan, I Rossoneri, akhirnya mengunci gelar pada musim ini 2021-2022 dalam kompetisi Serie A di Liga Italia saat tim asuhan Stefano Pioli memenangkan laga terakhir di pekan ke-38 menghadapi Sassuolo di Stadion Mapei, markasnya Sassuolo. Tidak tanggung-tanggung dengan 3-0 clean sheet. Artinya pada musim ini Milan sudah melakukan pembalasan ketika mereka dipermalukan di San Siro oleh Sassuolo dalam pertandingan tahun lalu dengan kekalahan 1-3. Tapi ini ketika Milan sedang berusaha untuk meraih Scudetto mereka yang ke-19. Akhirnya mereka menuntaskan dengan sempurna di Stadion Mapei. 2 dari 3 gol Milan dilesakkan oleh pemain gaek mereka, yaitu Olivier Giroud. Brace dari pemain asal Prancis ini yang datang dari Chelsea membuat pemain-pemain Milan semakin percaya diri karena dia melakukan 2 gol yang beruntun ya, di menit kalau tidak salah 17 dan 32 sebelum dilengkapi oleh pemain tengah Frankie Kessie dengan 2 gol yang sudah dibuat oleh Giroud. Ini sudah menandaskan bahwa mereka pasti juara. Mental pemain-pemain Sassuolo langsung down. Sulit bagi Sassuolo untuk bisa mengimbangi tekanan demi tekanan yang dilakukan oleh Milan. Memang dalam statistik, kalau melihat Sassuolo masih bisa unggul dengan 54% berbanding 46% dari Milan. Tetapi intensitas serangan, tekanan dari Milan itu jauh lebih bagus. Mereka menciptakan banyak peluang di depan gawang Sassuolo. Dan pemain paling top yang saya lihat yang tampil luar biasa adalah Rafael Leao. Pemain asal Portugal ini layak diberikan gelar dalam pertandingan melawan Sassuolo dini hari mereka bisa kemarin pada hari Minggu dengan man of the match, karena dialah orang yang paling penting, paling berpengaruh dalam tim, dalam permainan Milan. Tidak mencetak gol, tetapi Leo ini membuat 3 assist terhadap 3 gol dari Milan. Brace yang dilakukan oleh Giroud itu diawali dengan pergerakan dari Leo dari sisi kiri atau pertahanan sebelah kanan Sassuolo. 2 umpan dia sangat pas untuk diselesaikan dengan baik oleh Giroud. Dia berpindah lagi ke arah kanan dan dia menyisir dari sisi kanan untuk bisa memberikan passing yang sangat bagus, umpan yang terukur sebelum muncul dari tengah Frankie Kessie dengan tembakan kaki kiri. Ketika Milan unggul 3-0 bahkan di babak pertama, ini sudah jelas bahwa Scudetto sudah di depan mata dan mereka tidak bisa dikejar lagi. Walaupun dalam pertandingan bersamaan di Meazza di Milan, pesaing terdekat AC Milan, Inter yang juga sebagai juara bertahan, menang 3-0 atas tamunya Sampdoria. Tetapi kemenangan tambahan 3 poin ini pun tidak berpengaruh untuk bisa mengejar posisi dari Milan yang sudah menang 3-0 dalam 45 menit pertama di Stadion Mapei menghadapi tuan rumah Sassuolo. Dengan 86 poin, mereka unggul 2 poin di atas Inter yang mengalami 84 poin. Ini sudah cukup buat mereka. Bahkan katakanlah Milan itu tidak menang, cukup imbang melawan Sassuolo dengan poin sama 84-84 walaupun Inter menang melawan Sampdoria. Tetap Milan akan dinobatkan sebagai juara karena mereka unggul dalam hal head to head melawan Inter. Pertandingan pertama imbang 1-1 dan kemudian mereka bisa menang 2-1 di tempat yang sama di Stadion San Siro di kota Milan. Jadi apapun ini, gelar juara pada musim ini adalah layak bagi AC Milan. Mereka harus menunggu selama 1 dekade karena terakhir Milan itu juara pada musim 2010-2011 di saat mereka ditangani oleh Massimiliano Allegri, pelatih yang saat ini menukangi Juventus. Juventus
di akhir musim ini berada di peringkat keempat dan tetap lolos ke Liga Champions bersama dengan Allegri. Dan Allegri menikmati gelar pertama dia itu bersama dengan Milan pada 2011 untuk meraih titel ke-18 saat itu. Dan yang menarik, di 2011 itu, selain Milan menjadi juara, peringkat keduanya adalah Inter. Dan Inter datang sebagai juara bertahan juga. Sama pada musim ini, ketika Milan ada di atas dan Inter di posisi kedua. Bahkan posisi ketiga pun sama di antara 2011 ke 2022. Posisi ketiga ditempati oleh Napoli. Dan Napoli juga mengambil kesempatan pada musim ini posisi ketiga. Hanya berubah di posisi keempat. Kalau di 2011 ketika Milan juara, posisi keempat masuk di zona champion saat itu adalah Udinese. Maka saat ini ditempati oleh Juventus. Itu saja yang berbeda. Tapi kalau melihat keberhasilan Allegri di 2011, juga sama dengan keberhasilan dari Stefano Pioli. Pioli menikmati gelar pertama dia dalam karir sebagai pelatih untuk menjuarai di Serie A. Baru dengan Milan. Dan itu dia dapatkan di musim ketiga dia. Ketika dia datang pada 8 Oktober atau 9 Oktober 2019 saat itu. Dan dengan sabar, bagaimana manajemen terus bisa mempercayai Pioli. Tidak ada pemecatan di sana walaupun gagal dalam 2 musim sebelumnya. Dan dia membuktikan itu, membayar kepercayaan dari petinggi Milan, manajemen Milan, untuk menghadirkan gelar yang didambakan, yang sangat diimpi-impikan. Scudetto di Serie A bersama dengan Pioli. Karena Pioli ini pernah juga menangani Inter Milan. Di 2016-2017 dia hanya 1 musim bersama dengan Inter. Sebelum dia ditendang dan dia berlabuh di Firenze. Ya, di Stadion Artemio Franchi milik bagi Fiorentina. Dan dia ada 2 musim di sana. Sampai pada 2019 dia keluar dengan persentase kemenangan memang buruk bersama dengan Firenze atau Fiorentina. 31%. Dan dia keluar dan masuk ke Milan. Kalau di Milan saat ini bagus. Persentase kemenangan dia itu tinggi. 56,62%. Cukup bagus. Tertinggi di mana dia menangani sebuah tim yang berada di Serie A. Dia mendapatkan 77 kemenangan dari 136 penampilan dia bersama dengan Milan pada musim ini. Hanya 25 kali kalah dan 34 kali imbang. Cukuplah bagi seorang Pioli untuk membawa Milan ada di terbang tinggi di puncak klasemen Serie A dan menutup musim ini dengan Scudetto. Wajar kalau seluruh pendukung Milan, puluhan ribu datang ke Stadion Mapei. Mereka memenuhi seisi stadion. Jadi tidak ada tempat bahkan bagi penonton-penonton tuan rumah. Bagi Sassuolo sudah aman. Berada di peringkat ke-11 dengan 50 poin, saya pikir aman bagi Sassuolo. Tidak ada yang perlu mereka kejar lagi. Mungkin hanya soal gengsi di kandang untuk tidak bisa kalah. Tapi di saat Milan berada dalam posisi yang sangat baik, motivasi mereka tinggi, dengan determinasi yang sangat bagus. Milan wajar untuk bisa mengunci gelar di markas lawan. Mereka berpesta luar biasa di kandang Sassuolo. 18 tembakan dengan 12 diantaranya on target sudah membuktikan bahwa mereka lebih tinggi di dalam tekanan mereka terhadap Sassuolo. Sassuolo hanya melepaskan 15 tembakan, 3 diantaranya on target tanpa bisa membuat gol. Milan dari 12 tepat sasaran yang mereka lakukan, 3 menghasilkan gol. Mestinya mereka bisa menang lebih dari 5 gol. Kalau melihat dari on target mereka sampai 12. Ini mencengangkan, ini luar biasa bagi Oliver Giroud dan kawan-kawan. Dan Pioli melepaskan starting 11 itu cukup oke lah. Dengan main yang di bawah Mistar, Theo Hernandez di kiri, Calabria di kanan, Kalulu bersama dengan Tomori bermain di back tengah. Sebelum Tomori keluar digantikan oleh Alessio Romagnoli yang juga menjadi kapten. Sementara di 2 double pivotnya, karena Pioli menempatkan dengan 4-2-3-1 dalam formasi dia menghadapi Sassuolo. 2 double pivotnya ditempati oleh Tonali dan Frankie Kessie yang juga ikut membuat 1 gol. Di garis depan bagus. Mereka punya Krunic, punya Saelemaekers, punya Leao, dan menempatkan Giro sendiri di depan. Sebelum ada pergantian di babak kedua dengan 5 pergantian yang dilakukan oleh Pioli. Karena mereka sudah aman ketika mendapatkan 3 gol di 45 menit pertama. Makanya Zlatan Ibrahimovic dimasukkan, Brahim Diaz, Benacer juga dimasukkan. Jadi bagus, termasuk dengan Romagnoli ikut dimainkan. Sehingga mereka mampu untuk bisa mengontrol permainan dengan baik sekali. Jadi selamat buat AC Milan dengan gelar mereka ke-19 yang harus mereka menunggu sangat panjang dalam 1 dekade.
Hal yang sama juga terjadi ketika mereka terakhir menjadi juara pada 2004. Mereka baru bisa menjadi juara pada 2011. Dan saat ini setelah 2011 mereka juara pada 2022. Dan ada yang paling berkesan dan saya pikir bahwa di sana ada Zlatan Ibrahimovic yang menyaksikan terakhir kali mereka bisa menjadi juara bersama dengan Milan. Dan Zlatan ada pada saat ini. Di usianya masuk ke 40, luar biasa bagi Zlatan. Dan dia ikut bersama menyaksikan pesta mereka, Scudetto mereka pada musim ini. Dengan pemain yang sama. Dan dia ingin tentunya untuk pensiun, menghabiskan karir dia bersama dengan Milan. Kalau Milan ingin bersaing di kasta yang lebih tinggi setelah mereka juara atau Scudetto pada musim ini, harus sekarang ada di UCL. Karena mereka kemarin tersingkir di fase grup, di grup yang cukup kuat di sana. Ada Liverpool di sana, ada juga ATM di sana, dan ada Porto. Jadi mereka harus bisa berpikir lagi, ada pembelian pemain yang mesti didatangkan ke Milan agar mereka bisa kembali bertarung dalam sebuah persaingan di kancah yang lebih tinggi, di UCL atau di Liga Champions. Dan ini tentunya menjadi tanggung jawab dari manajemen bagi Milan, dan pasti Pioli akan dipertahankan. Pioli ini sangat berkesan ketika dia datang ke Mapei, ke Mapei Stadion untuk bisa ada di sana karena dia pernah menangani Sassuolo kalau tidak salah di 2009 tuh. Dia pernah berada di sana, pernah di Sassuolo, dan di Serie A dia pernah dengan Palermo, Bologna, sebelumnya juga dengan Chievo, dan 3 tim terakhir bagus-bagus. Inter Milan, ada Fiorentina sebelum dia ke Milan. Dan bagi Pioli, dengan gelar pertama di dalam karir dia sebagai pelatih, ini akan membuat dia termotivasi, akan lebih semangat bagi Pioli untuk bisa membesut Milan ini ke depan nantinya. Dan tantangannya bukan saja untuk mempertahankan gelar juara di Serie A, harus dibidik seperti saya katakan tadi, harus ada bidikan atau target mereka untuk berbicara di Eropa. Dan saya akan memperlihatkan kepada bagaimana suasana yang luar biasa ini terjadi di stadion di Mapei, di mana mereka menyambut supporter dari Milan yang datang memenuhi pesta besar yang mereka lakukan setelah tim kesayangan mereka menjadi juara pada musim ini. Penantian yang sangat lama dan wajar, pantas mereka merayakan dengan luar biasa di markas lawan. Dan sekali lagi, bagi Paolo Maldini yang juga ditunjuk sebagai orang penting di sana untuk bisa menukangi Milan karena dia sebagai seorang legend bagi Milan, ini tentunya akan tersenyum ketika Milan menjadi juara dan mereka mengangkat trofi yang didambakan di stadion Mapei. Sampai di sini pembicaraan saya dengan Milan yang menjadi Scudetto. Ciao.